soal kasus wisata, ya dia udah dijemput kemarin hari Rabu ya. Rabu jam 7 pagi di Kuningan, di kos-kosan, nggak tahu tempat siapa. Pada hari itu juga nyokapnya jam 12.30 persis hubungi gue. Tony, tante mau ketemu untuk mediasi, semoga bisa diselesaikan secara keluargaan gitu. Oh iya tante, semoga ya tante, saya lagi di Bali, saya udah seminggu di Bali gitu kan, nggak lagi keluar kita kemana. Kemungkinan saya hari Kamis malam pulang, jadi kita akan ketemu hari Jumat ya tante. Oh yaudah, makanya semalam gue lagi di Jakarta, lu WhatsApp lagi, ada kabar terus. Tante saya udah di Jakarta, besok ketemu ya, gitu. Jadi rencana sore ini gue mau ketemu untuk mediasi. Oh pas sudah masuk justru, makanya di situ gue nggak kecewa juga sih, karena gue nggak ngarep juga, karena di hari pertama awal kejadian juga kan gue udah pernah nawarin untuk mediasi, damai, atau bahkan untuk sekalian kelar di tempat gitu loh. Tapi dia nggak mengambil satupun itu, dan kemudian gue ada dengar kabar juga dia menyepelekan udah Anthony mah nggak usah digubris, mana bisa dia ketangkap. Kemudian 2 hari lalu ketangkap, baru sekarang kelabakan. Maksud gue selama 3,5 bulan mereka pada diam, menyepelekan lah, dipikir prosesnya nggak berjalan gitu kan. Tapi tiba-tiba bisa ketangkap, dan baru orang pertama yang ngabarin gue atau yang kontak gue untuk mediasi adalah nyokapnya. Dan bahkan kemarin gue dengar, gue lihat sendiri di live Humas Pak Argo ya, untuk kasusnya Chris. Gue ada dengar teriak, orang media nanya, Chris menyesal nggak? No komen, dia bilang. Oh oke. Oke, berlanjut. Pengennya mereka ya, setelah 3,5 bulan diem, nggak ada yang kontak gue, meremehin gue dengar seperti itu gitu kan. Yang katanya gue nggak bisa ditangkap, tenang, proses hukum itu nggak berjalan kok. Tapi setelah ketangkep baru mereka kelimpungan nanyakan mediasi untuk secara keluargaan. Makanya dari itu baru sore ini sih gue mau ketemuin, karena ya orang tua juga kan, gue menghargai, jadi saya temuin nanti sore. Ungkapin tuh damai 10% kali ya dari 100. Kenapa begitu berat? Karena dia terus mengulang kejadian seperti itu dengan attitude dia yang seperti itu, dan dia udah lebih dari, bukan saya aja ya, lebih dari 10 orang yang dia kelakuannya seperti itu. Karena kebetulan aja sama gue ada tindakan fisik, makanya bisa diproses. Karena kalau yang lain kan cuma verbal, makanya banyak orang yang nggak suka juga sama dia. Jadi dia itu nggak sebaik yang di TV. Bukan dibilang kecewa sih enggak, karena ya emang attitude-nya seperti itu ya. Kalau emang nggak ada penyesalan, ya selama ini dia nggak ada penyesalan kok, tetap diulang jelekin orang gitu loh. Dan kebetulan sekarang kena kasus hukum karena ada fisiknya. Maafkan ya, kalau mediasi syarat sih gue belum ada pikiran ya, karena gue belum ada pikiran berdamai gitu loh. Makanya masih 10%, jadi nanti biar berjalan aja pas ketemu gitu. Karena ada beberapa orang-orang terdekat dia yang dahulu dekat sama dia, dekat sama keluarga dia, sekarang sudah mulai bergeser mensupport saya gitu. Jadi semua A sampai Z gue dikasih tahu semua gimana mereka menyepelekan saya selama 3,5 bulan. Dibilang udah nggak usah diurus, nggak usah digubris, mereka nggak bakal bisa nangkep gue, dia nggak bakal bisa nangkep gue. Oke, ya fine. Makanya kemarin begitu dia udah keluar, gue datang lagi ke Polda, bang, izin kasus gue gimana? Orangnya udah jalan-jalan tuh, udah enak, udah ngevlog sana kemari gitu kan. Oh ya udah, tenang, gue lanjutin. Oke bang, gue juga. Gue datang waktu itu hari Selasa minggu sebelumnya, terus dia dijemput hari Rabu minggu depannya, karena gue posisi di Bali juga. Itu gue udah hampir 10 hari gue di Bali kan. Iya, itu emang katanya ya ada gara-gara perempuan. Kebetulan gue di situ datang berdua sama teman gue di bar. Terus teman gue punya table kan, udah gabung sini aja karena kenal. Oh ya udah, gue gabung, nggak lama, nggak sampai 15 menit. Chris datang sama ceweknya, Rahel ya. Kebetulan gue kenal baik sama Rahel. Bilang, oh ya gabung aja, biasalah. Tapi sama si Chrisnya gue sama sekali nggak negor, karena emang itu gue bukan pertemuan gue pertama setelah kejadian 4 tahun lalu ya. Itu udah ketiga, keempat. Kalau gue dendam dari yang masa lalu, itu sebelum-sebelumnya pasti gue udah nikah. Cuma gue justru gue nggak kontak mata, gue nggak ada say hi juga, karena gue pikir ya adalah oke, lo kabur juga,
sampai tiba-tiba nanya gue gitu. Banyak banget orang teman-teman semua yang kasus sama dia, masalah mulut dia itu semua DM gue, WhatsApp gue, telepon gue gitu kan. Udah masukin, oh ya udah gue bikin laporan. Gue bikin laporan. 2 hari kemudian baru dijemput sama Bekasi kan, kasus Bekasi. Jadi makanya kasus gue delay selama 3,5 bulan ini. Oh ya, seleknya serupa dulu masalah perempuan, cuma kali ini kan bukan gue yang selek masalah perempuan. Kebetulan temen gue katanya gangguin temen dia, gangguin cewek dia, si Rahel. Cuma gue nggak tahu, gue nggak lihat ya. Karena posisinya mereka udah tiba-tiba udah cekcok, udah dorong-dorongan, dan gue berusaha buat misah gitu aja. Artinya di situ lo lagi usaha misahin terus gue misahin. Kena ini. Tapi kan tadi kena sih, tapi sengaja. Sengaja. Iya, dia tahu itu gue. Itu salah satunya sih, dia emang merapat ke saya karena emang gue juga kenal Indra itu udah tahunan juga dari 2000 ya, lebih dari 5 tahun lah. Dan hubungan gue sama Indra baik sejak awal. Indra megang Chris, gue udah telepon dia, woi lo ngapain megang dia, ini orang trouble. Udahlah Wak, klien gue Wak, biar gue urus dulu. Ya udah, gue nggak urusan ya. Ternyata urusannya sama gue gitu kan. Jadi ya manjang. Tapi setelah itu dia katanya udah nggak pegang, terus merapat ke gue. Dia tanya, "Tan, kasus lo gimana?" "Oh, masih dilanjut, tenang aja." Dan baru tuh dia bilang, terus ada lagi orang lain yang pernah deket sama dia juga bilang, katanya lo bukan siapa-siapa, kasus lo gak bakal diperpanjang, lo gak bakal bisa nangkep gue. Wow, oke. Gue bilang, gue lanjutin pasti, makanya sampai ketangkep di tanggal berapa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.